Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pintar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Sudah mengerti kan tepuk konsentrasi? Sudah. Oke, kita coba ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Pintar. Oke, kita akan masuki pada materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita masuki pada materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini tujuannya yaitu siswa dapat memahami dan membedakan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tentang pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan. Oke, sebelum kita masuk ke pertumbuhan, Ibu ada gambaran. Oke, gambarnya seperti ini. Mengapa tinggi manusia dan berat badan pada manusia itu selalu mengalami perubahan? Karena adanya pertumbuhan. Oke, benar. Jadi, setelah kalian sudah menjawab, jadi pengertian dari pertumbuhan itu apa? Siapa yang tahu pengertian dari pertumbuhan? Ya, Nabila? Bertambahnya tinggi dan berat badan pada makhluk hidup. Oke, benar. Bertambahnya tinggi. Oke, berdasarkan pengertiannya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ini dia dapat diukur karena tinggi dan berat badan manusia itu kan dapat diukur. Jadi ciri-ciri dari pertumbuhan sendiri yaitu dapat diukur. Selain itu apa lagi? Perubahan fisik. Nah, pertumbuhan ini dia mempunyai ciri dia dapat berhenti ketika ia dewasa. Udah paham belum dari sini? Coba Ibu tanya ya. Siva, tentang pertumbuhan, apa yang kamu ketahui Siva? Pertumbuhan adalah Bertambahnya tinggi berat badan pada makhluk hidup. oke, benar. Kemudian ciri-ciri dari pertumbuhan. Raisa, Dapat diukur. Perubahan fisik dapat berhenti saat dia dewasa. oke, pintar. Setelah kita telah mengetahui pertumbuhan, lalu kita akan membahas tentang perkembangan. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangan? Ayo, siapa yang bisa mengetahui definisi dari perkembangan? Tunjuk tangan. Proses menuju kedewasaan. Oke, proses menuju kedewasaan. Nah, saat proses menuju kedewasaan ini, tentunya kita akan mengalami perubahan, bukan? Iya kan? Nah, perubahan-perubahannya itu ditandai dengan
adanya perubahan pikiran. Selain itu, ada lagi perubahan percakapan. Apalagi? Selain perubahan pikiran, perubahan percakapan, kemudian ada perubahan Emosi. Oke, benar. Coba ulang lagi ya. Perkembangan, apa perkembangan? Ayo, angkat tangan. Ya, Naiwa. Proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan pikiran, perubahan percakapan, perubahan emosi. Oke, pintar. Oke, ciri dari perkembangan itu sendiri yaitu yang pertama, tidak dapat diukur. Kemudian yang kedua apa? Kalau pertumbuhan ini dia berada pada perubahan fisik, berarti perkembangan ini dia perubahannya melekat pada diri individu. Setelah itu, pertumbuhan dia memiliki ciri dapat berhenti saat ia dewasa. Berarti perkembangan ia memiliki ciri tidak dapat berhenti. Atau berarti dia berlangsung seumur hidup. Sampai sini sudah paham belum? Ya. Oke, langsung saja kita masuk pada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini, dia tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama ini, faktor tentang makanan pokok. Kemudian yang kedua, tentang aktivitas kita dalam berolahraga. Yang ketiga, adanya faktor gen atau keturunan dari orang tua. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kita masuk pada makanan pokok yang pertama ini. Makanan pokok ini sering kita sebut dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Ada yang tahu terdiri dari apa saja? 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama ada makanan yang mengandung apa? Karbohidrat. Contohnya apa? Nasi. Oke, pintar. Kemudian sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini dia mengandung vitamin. Contohnya apa? Bayam. Ya, terus apa lagi? Selain bayam. Kangkung. Oke, kangkung. Selain sayur-sayuran ada juga apa? Buah-buahan. Buah-buahan ini juga mengandung vitamin. Contohnya buah apa? Jeruk. Oke, jeruk. Jeruk itu kan dia mengandung vitamin C. Kemudian ada lagi lauk pauk. Lauk pauk ini dia mengandung protein. Contohnya apa? Ikan. Ya, ikan. Selain itu, telur, pintar. Nah, masuk ke yang kelima yaitu ada susu. Nah, susu ini dia mencakup keseluruhan. Dia mengandung vitamin dan protein. Jadi susu ini sebagai pelengkap dari semua unsur yang terdapat pada 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kita masuk ke aktivitas dalam berolahraga ini dapat kita jumpai ketika seseorang itu sering melakukan aktivitas berolahraga, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jadi aktivitas berolahraga ini dalam kehidupan sehari itu sangat penting.
Nah, kemudian faktor gen atau keturunan orang tua ini juga mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, contoh seperti ini, orang tua kita, apabila bapak kita tinggi, kemudian ibu kita dia lebih pendek, nah itu kita akan pengaruhi pada faktor anaknya nanti, apakah dia akan ikut kepada bapaknya atau kepada ibunya. Nah, ini salah satu faktor dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian kita dapat menjumpai perkembangan pada manusia ini, yaitu terdapat ada media yang di bawah, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Oke, di sini ibu membawakan contoh medianya tentang perkembangan pada manusia. Kelihatan kan? Nah, yang pertama ini dia masih bayi, belum bisa apa. Nah, kemudian setelah itu dia mulai mengalami perkembangan, yaitu dia bisa tengkurap, dia bisa merangkak. Kemudian, ini rentang waktunya yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian di sini ada contohnya lagi, dia menuju ke anak-anak, yaitu rentang usianya pada 4 sampai 6 tahun. Di rentang usia pada 7 sampai 9 tahun, dia sudah mulai beranjak dewasa. Kemudian ada lagi, dia sudah dewasa, yaitu pada usia 12 sampai 14 tahun. Nah, di sini dapat kita lihat dia sudah mengenal aktivitas, dia bisa bekerja, yaitu pada usia 18 sampai 25 tahun. Selain itu, ada juga pada rentang usia 40 sampai 55 tahun, dia sudah mengenal berbagai profesi. Nah, di sini dia sudah menginjak usianya sudah cukup pendewasaan pada tahap yang terakhir. Nah, yang pada perkembangan terakhir ini dia termasuk lansia, yaitu rentang waktunya pada 60 sampai 70 tahun. Bisa dimengerti? Oke, karena kita tadi sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, maka pembahasan yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini juga terdapat pada hewan. Jadi, hewan ini juga memiliki pertumbuhan dan perkembangan tergantung dari faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu terdiri dari dua, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh hewan. Contohnya di sini ada faktor genetik dan faktor hormon. Nah, faktor genetik ini atau keturunan dari induknya yang akan mempengaruhi bentuk dari tubuh hewan tersebut. Nah, faktor hormonnya ini yang akan mempengaruhi fungsi daripada hewannya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Ini kan artinya luar. Jadi faktor yang berasal dari luar tubuh hewan. Nah, contohnya di sini ada faktor makanan, kemudian ada faktor aktivitasnya, kemudian ada faktor suhu. Selain itu ada faktor oksigen dan faktor cahaya matahari. Oke, ini kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Lalu kita akan mengetahui perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan ini adalah cara hewan untuk memproduksi keturunan. Jadi, perkembangbiakan tujuannya yaitu agar dapat melestarikan keturunannya supaya tidak punah. Nah, perkembangbiakan pada hewan ini terbagi menjadi 3, yaitu perkembangbiakan secara bertelur atau biasa disebut dengan ovipar. Kemudian ada perkembangbiakan secara melahirkan atau beranak, disebut dengan vivipar. Kemudian ada yang kedua-duanya bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara bertelur.
Contohnya seperti apa? Yang dia bertelur? Burung. Ya, burung. Ayam. Oke, ayam. Selain itu? Bebek. Bebek. Oke, pintar. Nah, kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vivipar. Artinya dia melahirkan. Contohnya seperti apa? Sapi. Kemudian kambing. Kucing. Ya, kucing dan lain-lain. Nah, di sini ada juga ovovivipar. Artinya ovovivipar ini dia bertelur, tetapi bertelurnya itu ketika dia sudah menetas pada induknya, dia dilahirkan secara prosesnya itu dengan melahirkan. Ovovivipar ini kan dia kan mencakup bertelur dan melahirkan. Nah, telurnya itu menetas pada induknya, tetapi saat dikeluarkan oleh induknya dengan cara prosesnya itu melahirkan. Contohnya apa? Ikan hiu. Ini tadi perkembangbiakan pada hewan. Masuk pada fase pertumbuhan. Pertumbuhan ini kita ambil contoh pada ayam. Ayam ini kan dari proses bertelur, kemudian dia menetas. Setelah menetas, jadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, dia akan menjadi ayam dewasa. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah. Beneran udah paham? Nah. Coba kalau ibu suruh menyimpulkan dari materi pertumbuhan dan perkembangan, apa yang kalian ketahui? Ayo, siapa yang mau maju? Atau ibu yang tunjuk? Ibu yang tunjuk ya. Kalau nggak ada yang mau maju, Nabila, maju Nabila. Oke, ini Nabila. Tadi kan ibu sudah menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang Nabila ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Pertumbuhan adalah berkembangnya tinggi. selain tinggi apa lagi? Pertamanya tinggi, Pada oke. Selain itu, perkembangannya apa? Apa? Coba yang tegas. Perkembangan adalah menuju kedewasaan. itu aja yang Nabila ketahui. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Oke, jadi sampai sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita lagi. Oke, sebagai proyek untuk kalian, ibu meminta kepada kalian melakukan observasi atau pengamatan. Jadi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kalian amati hewan yang kalian pelihara di rumah itu, misalnya kalian memelihara kucing, burung. Nah, kalian amati dia termasuk vivipar, ovipar ataupun ovovivipar. Kalian tulis dalam buku hewan-hewan yang kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian. Nanti laporan itu kalian setorkan kepada ibu di pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Mungkin itu tadi sedikit pembahasan materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Oke, penutupannya seperti biasa. Tanganku ke atas, tanganku ke samping, tanganku ke depan, dudukku yang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amanu billahi sadaqallahul 'azim.
lain itu kata putus asa. Bisa dipahami? Bisa.